Halo Sobat Bola, Assalamualaikum, salam sepak bola. Sebelum ke AS Roma dan Lazio, kakak berpesan, kalau AC Milan ingin maju jangan tiru Arsenal. Karena Rebic absen di derby Milan, Pioli kelabakan susun strategi. Sebelum ke AS Roma dan Lazio, AC Milan ditawari dua pemain buangan Manchester United. AC Milan rupanya pernah ditawari oleh Manchester United untuk menggait dua pemain buangan, yaitu Chris Smalling dan Andreas Pereira. Menurut laporan dari Football Italia, Manchester United menawarkan Chris Smalling dan Andreas Pereira kepada AC Milan pada bursa transfer musim panas. Tetapi karena dua pemain itu tidak memiliki ketertarikan dengan Rossoneri, akhirnya Paolo Maldini dan Ricky Massara menolak tawaran tersebut. Chris Smalling yang musim lalu dipinjamkan ke AS Roma akhirnya memilih untuk kembali ke Olimpico. Pemain berusia 30 tahun itu pergi secara permanen pada menit-menit akhir menjelang penutupan bursa transfer Serie A Italia. Untuk mendapatkan jasa Chris Smalling, AS Roma telah menggelontorkan dana sebesar 15 juta pounds plus 5 juta pounds dalam bentuk instalasi. Sementara itu, gelandang Manchester United, Andreas Pereira, akhirnya resmi bergabung bersama Lazio dengan kontrak pinjaman selama semusim. Lazio mengumumkan peresmian Pereira pada Jumat, 2 Oktober 2020 malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat lalu. Namun, Pereira berpeluang dipermanenkan pada musim depan dengan harga 27 juta euro jika penampilannya memuaskan. Sebenarnya, Andreas Pereira merupakan gelandang andalan Ole Gunnar Solskjaer pada musim lalu karena diturunkan sebanyak 40 kali. Tetapi semenjak kompetisi dilanjutkan di tengah pandemi virus corona, Andreas Pereira hanya tercatat tampil 3 kali bersama Manchester United, itu pun hanya dari bangku cadangan. Rebic bakal absen di derby Milan. Pioli kelabakan susun strategi. Ante Rebic tampaknya bakal absen dalam laga melawan Inter Milan, Sabtu 17 Oktober 2020. Hal ini membuat Stefano Pioli kelabakan mencari solusi. Pemain andalan AC Milan Ante Rebic mengalami cedera cukup serius. Mantan pemain Eintracht Frankfurt itu mengalami cedera dislokasi siku dalam giornata kedua Serie A Liga Italia 2020-2021, Minggu 27 September 2020. Ante Rebic cedera setelah terjatuh saat sedang berlari dalam kecepatan tinggi akibat tersandung bek Kroton di menit ke-55. Pemain asal Kroasia ini langsung memegangi tangan kirinya. Tampak dalam tayangan ulang, tangan Rebic mengalami dislokasi siku. Kondisi Rebic jelas mengancam lini depan Milan. Padahal Rossoneri akan menjalani big match melawan Inter Milan Sabtu 17 Oktober 2020. Menurut Tuttosport, Rebic baru akan menjalani pemeriksaan lanjutan pada minggu ini, sehingga dipastikan tak dapat bergabung dalam derby della Madonnina. Hal ini otomatis membuat Pioli putar otak, mencari solusi terbaik agar timnya tetap perkasa kala berjumpa rival sekota. Kemungkinan pertama, Pioli akan memasang Samu Castillejo sebagai sayap kanan dan Alexis Saelemaekers di kiri. Opsi ini cukup menjamin kekuatan tim di lini pertahanan karena Samu dan Alexis bisa menunjang pergerakan Theo Hernandez dan David Calabria.
Jika Pioli memilih opsi menyerang, maka pilihannya akan jatuh pada Brahim Diaz atau Rafael Leao. Masih ada pilihan lain, yakni James Peter Hug, namun ia tak mungkin menjadi starter. Sementara itu, Hakan Calhanoglu tampaknya bakal berperan sebagai playmaker AC Milan di belakang Zlatan Ibrahimovic. Pesan dari kakak, kalau ingin sukses AC Milan jangan tiru model Arsenal. Mantan pemain sepak bola AC Milan, Riccardo Kakà, memberikan nasihat penting bagi raksasa Serie A Liga Italia tersebut untuk jangan pernah meniru model Arsenal yang gagal total. Pada 2019-2020, AC Milan memulai musim dengan performa yang kurang menjanjikan. Bahkan, mereka sampai mengganti pelatih dari Gennaro Gattuso ke Marco Giampaolo dan akhirnya ke Stefano Pioli. Meski demikian, sedikit demi sedikit Pioli mulai menemukan formula yang cocok. Ia mencoba mengganti formasi terlebih dahulu, lalu mulai mengubah susunan pemain yang dijadikan starter tiap pertandingan. Hasilnya tokcer. Sejak jeda Corona, Milan mampu menjalani 12 laga tanpa kalah di Serie A Liga Italia. Bahkan, sampai musim ini di kancah domestik atau di kualifikasi Liga Eropa, mereka juga belum pernah kalah. Hal ini lantas menjadi sorotan mantan playmaker mereka yang bernama Riccardo Kakà. Melansir dari Samper Milan, ia memuji kinerja tim sekaligus memberi nasihat untuk jangan mengikuti Arsenal. Apa yang saya suka dari Milan sekarang? Gabungan antara pemain veteran dan pemain muda. Ini adalah hal yang sangat penting untuk dilanjutkan. Saya rasa Elliot sudah berada di jalur yang benar bersama Ivan Gazidis. Kinerja antara Paolo Maldini dan sebelumnya Zvonimir Boban juga sangat bagus. Lanjutnya, apakah pemain muda sudah cukup? Sangat jelas menurut saya. Coba kita tengok model yang dimiliki Arsenal. Bagus, tapi mereka belum memenangkan apapun dalam beberapa tahun terakhir. Kita butuh hal yang lebih nyata. Itulah hal yang menurut saya harus kita lakukan. Para veteran dicampur dengan pemain-pemain muda dengan kualitas yang bagus, pungkasnya. Menurut Riccardo Kakà, langkah yang dilakukan AC Milan sudah benar, yaitu memadukan pemain senior dengan pemain muda yang berkualitas tinggi. Meski demikian, ia tampaknya sedikit melakukan kesalahan saat mengatakan bahwa Arsenal belum memenangkan apapun sejak beberapa tahun belakangan. Sebab klub yang berjuluk The Gunners itu pada kenyataannya sukses menjuarai Piala FA 2019-2020 dan FA Community Shield 2020. Mungkin yang dimaksud Kakak adalah juara Liga Inggris. Terlepas dari hal tersebut, Rossoneri memang terbukti berhasil meramu pemain veteran dan pemain muda dalam skuad asuhan Stefano Pioli tersebut. Sehingga AC Milan pun menjadi salah satu kandidat peraih Scudetto musim ini. Karena sampai pekan ketiga kompetisi sepak bola Serie A Liga Italia 2020-2021, mereka menghuni posisi 2 dan belum pernah kalah sekalipun.